Halo para manusia bumi, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Senang sekali saya Udin bisa comeback lagi bersama kalian, Wilujeng Tepang Sono. Dan saya selalu still in the world ya tentunya. Jika kalian ingin ngopi, datang saja ke rumah. Tidak apa-apa, saya sambut kok. Dan oke, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film dari Amerika Serikat yang berjudul Birds of Prey. Dan diusahakan untuk kalian ya yang sudah berumur 17 ke atas untuk menonton film ini ya, dimana film ini menceritakan seorang Harley Quinn yang sudah tidak di bawah bayang-bayang Joker, dan benar sekali kini ia hadir dalam film Birds of Prey garapan Cathy Yan. Bagaimana cerita kelanjutannya? You simak di channel SC7. Di awal film dikisahkan seorang Harley Quinn yang lahir ke dunia. Ia selalu ditukarkan dengan minuman keras oleh ayahnya, namun ia selalu bisa kembali lagi ke rumah. Suatu ketika ia dititipkan kepada seorang pengasuh, namun seorang Harley Quinn yang masih lugu malah membunuhnya. Lalu scene berpindah setelah ia dewasa dan tumbuh berkembang menjadi seorang wanita yang cantik dan pemberani. Namun suatu ketika Quinn putus dengan kekasihnya yaitu Joker. Lalu kabar itu pun belum tersebar kepada seluruh orang sehingga ia masih selalu bebas berleha-leha di sebuah bar klub yang sangat terkenal di kota Gotham, sehingga ia masih bisa berlindung kepada pemilik bar tersebut. Pemilik bar klub tersebut bernama Roman Sinois. Ini orangnya. Ia salah satu kriminal kejam dari kota Gotham setelah Joker. Ia lebih dikenal dengan nama Black Mask. Sedikit penjelasan ya, film ini beberapa kali menggunakan alur cerita yang maju mundur sehingga si penulis menjahit suatu adegan dan juga karakternya. Selain itu, film ini disuguhi dengan aksi-aksi gila sehingga saya tidak bisa menampilkan secara rinci semuanya. Dan film ini juga diselipkan dialog humor yang cukup masif, seperti cintaku dengan dia. Lanjut, dia adalah Black Canary, seorang penyanyi di bar klub Roman. Ia seorang wanita yang mempunyai bakat terpendam yang belum semua orang tahu. Pada suatu ketika, Quinn akan dibawa oleh seseorang, namun diselamatkan oleh Black Canary. Lalu kejadian itu pun dilihat oleh Roman sehingga ia ingin dia menjadikan sopir pribadinya. Setelah kabar putusnya Quinn dengan Joker itu menyebar dan kabar itu pun sampai kepada Roman, ia semakin ingin membunuh Quinn dikarenakan seorang Quinn banyak dibenci orang, terutama Roman, dikarenakan sifatnya yang cukup sedikit pibangusen gitu sehingga orang-orang membencinya. Ya, semacam beban orang lain lah gitu meren. Seperti kebanyakan insan yang saling mencintai, ditinggalkan pasangan tentu akan meninggalkan lubang di hati. Itulah yang digambarkan oleh Cathy Yan selaku sutradara pada sosok Quinn yang dikenal sebagai pasangan dari Prince of Crime. Dan menurut saya, penggambaran keterpurukan Quinn di film ini dapat buat saya merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang sangat spesial. Terlebih Quinn selama ini tergila-gila pada Joker dan bergantung kepadanya. Di tengah cerita dan kerumitan alur cerita, sutradara tak lupa menyelipkan humor-humor khas DC yang dark dan dewasa. Jika kalian sudah menyaksikan Suicide Squad yang dirilis pada tahun 2016 lalu, maka film ini tak jauh berbeda. Lanjut kepada alur cerita, Quinn mengingatkan bocah yang suka mencopet untuk tidak mencopet lagi. Dikarenakan jika salah mencopet, nyawanya lah jadi taruhannya. Tak lama kemudian, si bocah ini menghiraukan omongan Quinn, di mana suatu ketika ia mencopet suatu berlian yang mana berlian itu milik Roman. Dan alhasil bocah ini jadi buronan mafia. Nah kan, gini nih, kalau bocah pada susah untuk dipapatahan teh, jadi buronan. Setelah kekacauan itu, Roman mengirim berita kepada seluruh pembunuh bayaran. Jikalau ada yang dapat menangkap bocah copet itu, Roman akan memberi imbalan berupa uang.
Dan pada akhirnya Queen ditangkap dan akan dikuliti, namun lihainya seorang Queen, ia berjanji akan mendapatkan bocah beserta berliannya secara utuh. Lalu Queen diberi waktu 24 jam, jikalau ia tak mendapatkan semua itu, nyawanya jadi taruhan. Lalu ketika Queen berada di penjara, ia langsung mencari dan melepaskan bocah tersebut, sehingga saling rebutan pun dimulai. Setelah Queen mendapatkan bocah tersebut, Queen membawanya ke sebuah persembunyiannya di suatu kedai abah-abah. Namun hal itu dibocorkan oleh abah-abah tersebut karena ditawari uang untuk modal usahanya. Aduh, emang sedih. Bisa di ghosting, diparap duit. Rungkad pokoknya mah, rungkad. Dan pada endingnya, film ini sangat mudah untuk ditebak, di mana Queen beserta para antek-anteknya menang melawan Roman. Dan tamat. Beberapa skrip dan kekonyolan Queen berhasil membuat saya tertawa. Jika tak percaya, tonton saja sendiri. Mulai dari patah hati, mencari jati diri, menyalurkan cinta kepada hewan, dan film ini juga menyampaikan pesan penting untuk wanita, sehingga karakter wanita di film ini mendapatkan perilaku tidak adil dan diremehkan. Sehingga saya mendapatkan kesimpulan dari film ini, wanita itu tidak lemah, hanya saja ia lemah jika sudah mengetahui cinta, harta, tahta, dan juga sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Dan ingat para kaum jantan, janganlah engkau menyakiti wanita. Jika karma tak datang kepadamu, bisa jadi akan datang pada ibumu, anakmu, dan istrimu. Saya Udin beserta sutradara mengucapkan terima kasih dan adios.